Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harika Marani dengan NIM 12010324569. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan membahas tentang conference call atau panggilan konferensi. Di sini kita akan belajar bagaimana caranya. Yang pertama, berkoordinasi dan berpartisipasi dalam panggilan. Yang kedua, mengatur dan mengikuti protokol. Yang ketiga, introduce yourself atau perkenalkan dirimu. Yang keempat, interupsi jika Anda tidak dapat mengikuti. Pada pembahasan yang pertama, yaitu prepare for the call atau mempersiapkan panggilan. Panggilan konferensi adalah bentuk komunikasi yang sulit bagi non-penutur asli. Namun, jika Anda mempersiapkan diri dengan baik dan mempelajari beberapa ungkapan yang berguna untuk membantu Anda keluar dari kesulitan, maka panggilan ini tidak perlu menjadi pengalaman yang menakutkan. Dialog panggilan konferensi biasa. Pembicaranya di sini ada James atau seorang penutur asli bahasa Inggris. Yang kedua ada Sarah dan Steve, dua penutur asli lainnya. Yang ketiga ada Luigi atau seorang Italia. Yang keempat ada Sergei atau seorang Rusia. Di sini James telah mengatur panggilan dan bertindak sebagai ketua. What is conference call? Conference call adalah sebuah panggilan telepon di mana lebih dari satu pihak terlibat di lokasi yang berbeda untuk mendiskusikan atau menyelesaikan masalah. Yang kedua ada announce yourself when you join the call atau umumkan diri Anda saat Anda bergabung dalam panggilan. Saat orang bergabung dalam panggilan, biasanya akan terdengar bunyi beep. Saat Anda bergabung, perkenalkan diri Anda. Example, Sarah, hi, this is Sarah. Who on the call? James, hi Sarah, this is James. We are just waiting for Luigi, Sergey, and Steve. Yang ketiga yaitu check that everyone can hear atau pastikan semua orang dapat mendengar. Jika Anda adalah ketuanya, ada baiknya untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang mengalami kesulitan teknis. Contohnya di sini, saya akan membacakan dalam bahasa Indonesianya. James, apakah semua orang baik-baik saja? Luigi, ini Luigi, aku bisa mendengarmu baik-baik saja. Sarah, ini Sarah, saya tidak bisa mendengar apa yang Anda katakan. Ada suara bernada tinggi yang terjadi. James, apakah itu lebih baik? Sarah, tidak apa-apa sekarang. James, apakah Anda menggunakan telepon speaker, Sergei? Karena semuanya bergema. Sergei, ya saya akan mencoba mematikannya. Apakah itu lebih baik? Number 4, establish rules for the call, atau tetapkan aturan untuk panggilan. In next dialogue, James began the meeting by laying down the protocol. Okay everyone, is here now, atau oke semua orang yang ada di sini sekarang. Pertama, bisakah saya meminta Anda semua untuk memperkenalkan diri? Nama dan universitasmu saya sudah cukup. Semua orang memperkenalkan diri kami, memiliki beberapa orang dalam panggilan yang bukan penutur asli. Jika panggilan ini berhasil, kita membutuhkan penutur asli untuk berbicara sejelas mungkin. Jika Anda tidak yakin tentang sesuatu, jangan ragu untuk meminta informasi tersebut diulang atau diklarifikasi. Juga bisakah saya mengingatkan Anda semua untuk menyebutkan nama Anda ketika Anda berbicara? Setidaknya beberapa kali pertama. Dan jika Anda mengajukan pertanyaan, cobalah arahkan kepada seseorang secara khusus. Jika ketua tidak menyebutkan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh non-penutur asli, maka ada baiknya Anda segera menyebutkannya. Like here is what Luigi call say. I don't know about Sergey, but I would really call all speak very slowly and clearly. Number 5, allow time for tuning in, atau berikan waktu untuk menyetel. Banal question can be used. Memahami seseorang di telepon bisa jadi sulit, terutama jika Anda baru pertama kali mendengar suara orang itu. Jadi berguna untuk mendedikasikan 1 atau 2 menit untuk obrolan ringan, seperti setiap orang dapat terbiasa dengan suara satu sama lain. Contohnya seperti, so Sergey, what the weather like in Moscow? Luigi, how did the conference go? Here the pouring with rain, what like with you? Sergey, what time is it you? Sarah, how was your holiday? Steve, how are things going in Boston? Number 6, remind participant for the agenda. Ingatkan peserta tentang agenda. Panggilan konferensi sering diatur dalam waktu yang cukup singkat. Itu selalu merupakan ide yang baik untuk mengumumkan tujuan pertemuan dan agenda. Jadi, James bisa mengatakan beberapa hal berikut.
Tujuan dari panggilan agenda ini yaitu seperti contohnya, well, I think you know the agenda. First, Luigi going to tell us about how much funding. Atau pertama, Luigi akan memberitahu kami tentang beberapa banyak dana yang bisa kami harapkan. Bisa juga dengan kemudian, Steve akan berbicara tentang di mana kami akan menggunakan draft proposal. Dan akhirnya, Sergey akan memberitahu kami dan lain-lain berikutnya. Number 7, check that everyone all the document required. Atau periksa apakah setiap orang memiliki semua dokumen yang diperlukan. Panggilan konferensi seringkali melibatkan melihat dokumen, jika ada baiknya memeriksa bahwa setiap orang menerimanya dan memilikinya untuk diserahkan. Example, did you all get the files I sent you last night? Or you can say, do you all have a copy of the agenda? Or have you all got the presentation? Open slide 1. Or do you all have the document in front of you? Jika Anda tidak yakin dengan apa yang dirujuk, Anda dapat mengatakan, sorry, but presentation are you talking about? Or you can say, sorry, but I'm not sure about the document. Berikutnya, get the meeting start atau memulai rapat. Jika Anda adalah ketua, pastikan Anda membuat isyarat yang verbal yang jelas untuk menunjukkan bahwa Anda ingin rapat dimulai. Dan katakan dengan jelas siapa yang ingin Anda ajak bicara pertama kali. Okay, let's begin. Right, if you are all ready, I begin. Okay, Luigi, do you want to start? Jika Anda dipanggil untuk memulai dan Anda berpikir bahwa orang lain harus memulai, maka Anda dapat mengatakan, no, you go first, James. Or you can say also, no, I think Sergey should probably start. Yang ke-9, bersiaplah untuk apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikatakan jika Anda datang terlambat. Di bawah ini ada contoh prosedur apa yang dapat diikuti jika seseorang bergabung dalam panggilan ketika diskusi utama telah dimulai. Contohnya, Steve. Hai, Steve di sini, maaf saya terlambat. James, hai Steve, bisa tunggu sebentar, lalu saya akan rekap semuanya untuk Anda. Menyelesaikan percakapan dengan yang lain, oke? Steve, hanya untuk meringkas apa yang telah kita diskusikan sejauh ini. Membuat ringkasan, saya pikir itu saja. Apakah ada di antara Anda yang ingin menambahkan? Steve. Lalu Steve berkata, terima kasih, maaf terlambat, tapi untuk beberapa alasan saya tidak bisa mendapatkan koneksi. Sebelum kita melanjutkan, bisakah yang lain memperkenalkan diri agar saya bisa mengenali suara mereka? Yang ke-10, pastikan Anda jelas saat membawa peserta melalui presentasi atau dokumen. Jika Anda berada dalam telekonferensi daripada konferensi video, akan sangat sulit bagi orang untuk mengikuti penjelasan Anda tentang presentasi dan dokumen. Dengan demikian, Anda perlu menyatakan dengan jelas di slide mana Anda berada dan bagian mana dari slide yang Anda bicarakan, atau halaman, atau bagian, atau baris, dokumen mana yang Anda maksud. Example. So, I am going to move the next slide now, which the slide 12. Or you can say also, so we are on slide 12 now. I like you to focus on the say functionality. 11. Jangan malu untuk mengakui bahwa Anda tidak mengikuti. Contohnya ada seperti yang di bawah ini. Yang ke-12, mengumumkan bahwa panggilan akan berakhir. Hal-hal umum yang dikatakan orang untuk menandakan bahwa panggilan konferensi telah berakhir meliputi hal-hal berikut. Bisa dengan mengatakan, I think we conference everything, so let's finish here. Or you can say, right, I think that about finish it. Or you can say, this is a good point to end the meeting. Catatan tentang konferensi video. Sebagian besar bab ini juga berlaku untuk konferensi video. Perbedaan utama adalah jelas bahwa Anda dapat melihat peserta lain, jika tidak perlu memperkenalkan diri Anda setiap kali Anda berbicara.